Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan sebuah materi dengan judul yaitu aspek sistematika dan aspek grafikan buku ajar. Baik, kelompok kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama saya sendiri, Farhan Abdul Rahman. Kedua adalah Firda Sukma. Ketiga adalah Dian Anggraini. Keempat adalah Umi Nasruha. Kelima adalah Muadilah Rizky Buyung. Keenam adalah Adelvia. Ketujuh adalah Ulfa Sifa. 8 dan terakhir adalah Wihania Rara. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang aspek sistematika. Aspek sistematika atau penyajian berkaitan dengan kepatutan bahan ajar dalam menyajikan materi pembelajaran dan aspek lainnya. Astuti dan kawan-kawan dalam Islia tahun 2018 halaman 6 mengemukakan bahwa penyajian bahan ajar mempengaruhi minat baca dan keterbacaan teks. Menurut BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan dan juga Pusat Perbukuan terdapat 3 subkomponen. Yang pertama adalah teknik penyajian. Teknik penyajian ini sendiri terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah konsistensi, keruntutan dan juga keseimbangan penyajian. Yang pertama adalah konsistensi. Konsistensi sistematika penyajian pada bagian awal ini terdapat bagian pembangkit motivasi. Selanjutnya adalah bagian pendahuluan, yaitu berisikan tentang uraian materi, prasyarat, dan yang terakhir adalah berisikan materi yang sesuai dengan KI dan KD. Yang kedua adalah keruntutan. Keruntutan penyajian secara berturut-turut. Yang pertama berisikan penyajian konsep atau teori. Selanjutnya adalah penerapan teori yang itu berisikan biasanya wacana dan juga pelatihan. Yang terakhir adalah evaluasi di akhir bab. Evaluasi di akhir bab ini biasanya berisikan perihal penilaian harian. Yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan antar bab tersaji secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan KI dan juga KD. Nah, yaitu mengenai penyajian pembelajaran. Penyajian pembelajaran itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pengembangan metakognisi, daya imajinasi, dan kreativitas berpikir peserta didik. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama penyajian materi menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, berorientasi aktivitas ilmiah, kerjasama, penemuan, dan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan proses penyajian materi bersifat kreatif dan partisipatif dalam pencapaian KI dan juga KD. Nah, dalam hal ini peserta didik diminta untuk melakukan kerjasama, lalu menemukan penemuan, dan juga melakukan pemecahan masalah yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan proses. Yang dimaksud di sini adalah siswa dituntut untuk lebih aktif dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran. Saat guru menyampaikan materi, peserta didik diharapkan untuk melakukan proses pembelajaran dengan aktif seperti tanya jawab, atau peserta didik menyampaikan informasi yang diketahuinya kepada guru, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pengembangan metakognisi, daya imajinasi, dan kreativitas berpikir peserta didik. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi 2 metode, yaitu penyajian materi merangsang berpikir kreatif tentang apa, mengapa, dan bagaimana pembelajaran materi untuk pengembangan potensi sikap, spiritual, dan sosial. Yang kedua yaitu penyajian materi merangsang imajinasi dan kreativitas berpikir melalui analisis kasus dan pelatihan. Jadi guru di sini memberikan contoh yang dapat membuat peserta didik itu berpikir kreatif dan juga melakukan analisis dan juga pelatihan. Seperti guru memberikan contoh sesuatu, kemudian meminta siswa untuk melakukan atau mencari informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana sesuatu tersebut berasal atau seperti apa bentuknya. Baik teman-teman,
sekalian, subaspek selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kelengkapan penyajian. Dalam kelengkapan penyajian terdapat butir-butir indikator lainnya, yaitu yang pertama bagian pendahuluan, yang kedua bagian isi, serta yang ketiga bagian penutup. Yang pertama akan kita bahas yaitu bagian pendahuluan. Di dalam bagian pendahuluan ini terdapat kata pengantar juga daftar isi. Dalam kata pengantar berisi pengantar yang ditulis oleh orang lain maupun pihak penerbit yang berisi tentang identitas penulis. Selain itu, dalam kata pengantar pula berisi tentang komentar yang ditulis berdasarkan isi buku. Ada pula kata pengantar berisi tentang hal-hal yang ingin disampaikan pihak penerbit maupun penulis kepada para pembaca. Selanjutnya yaitu daftar isi. Dalam daftar isi, seperti yang kita ketahui, berisi informasi tentang halaman yang terdapat dalam buku. Bagian selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bagian isi. Dalam bagian isi berisi tentang pengantar bab yang terdiri atas tujuan pembelajaran serta evaluasi. Selanjutnya, bagian isi secara keseluruhan materi berisi tentang SK dan KD yang meliputi komponen bab, subbab maupun subbab pengembangannya. Selanjutnya atau yang terakhir, bagian evaluasi. Pasti atau mungkin teman-teman bertanya apa fungsi dari bagian evaluasi yang terdapat dalam penulisan buku teks ini. Dalam bagian evaluasi ini membantu peserta didik ataupun siswa untuk mengaplikasikan konsep keilmuan yang telah diajarkan dengan pokok bahasan. Dan bagian terakhir yang akan kita bahas yaitu bagian penutup. Di bagian penutup ini terdapat daftar pustaka yang seperti kita ketahui daftar pustaka harus ditulis secara sistematis dan relevan, yang dilengkapi dengan penulisan glosarium, daftar indeks, juga lampiran. Selanjutnya yaitu aspek kegrafikaan. Kegrafikaan berasal dari bahasa Inggris yaitu graphic yang biasanya diidentikan dengan cetak mencetak atau desain komunikasi visual atau DKV. Hal ini sejalan dengan pendapat Arifin dalam Mislah tahun 2018 halaman 9 yang mengatakan bahwa ilmu grafika adalah cabang ilmu desain yang mempelajari tentang visual media atau buku teks yang memanfaatkan elemen-elemen seperti simbol, ilustrasi, teks, dan juga gambar. Lalu, menurut Supriyadi dalam Mislah tahun 2018 halaman 9, kegrafikaan itu meliputi tipografi, tata letak atau layout, desain, komposisi, warna, dan juga kualitas cetakan sebuah buku. Pendapat tersebut hampir mendekati standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan juga Pusat Perbukuan. Berikut ini adalah standar aspek kegrafikaan buku teks. Pertama yaitu desain sampul buku yang meliputi tata letak atau layout. Yang pertama, tampilan tata letak pada sampul, punggung, dan juga belakang buku harus memiliki satu kesatuan sehingga akan terlihat estetis. Yang kedua yaitu komposisi unsur tata letak seperti judul, pengarang, logo, ilustrasi, dan lain-lain harus seimbang dan memiliki pola yang sesuai dengan letak buku, dengan tata letak buku. Maksudnya, unsur tata letak harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, biasanya ukuran judul buku itu lebih besar daripada ukuran yang lainnya seperti nama pengarang, logo, dan sebagainya. Bisa dilihat pada buku teks bahasa Indonesia kelas 9. Di situ terlihat bahwa ukuran judul buku yaitu bahasa Indonesia lebih besar daripada tulisan SMP atau MTS kelas 9 itu sendiri. Jadi judul buku itu ukurannya dibuat sebesar mungkin agar terlihat oleh peserta didik meskipun dari jarak yang jauh. Lalu selanjutnya, sampul buku memiliki pusat pandang yang jelas. Bisa dilihat pada sampul buku teks bahasa Indonesia kelas 9. Di situ terlihat bahwa judul bukunya sudah dibuat lebih besar sehingga enak dipandang dan bisa dibaca dengan jelas. Kedua yaitu tipologi sampul. Yang pertama yaitu ukuran huruf pada judul dibuat lebih dominan atau lebih besar dibandingkan nama pengarang, penerbit, dan juga logo. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa memang ukuran judul
judul buku harus dibuat lebih besar atau lebih dominan daripada tulisan lainnya di dalam sampul tersebut agar lebih menonjol dan juga bisa dibaca dengan jelas oleh peserta didik. Lalu yang kedua, warna judul buku dan warna latar belakang harus kontras. Hal ini bertujuan agar judul buku bisa dibaca dengan jelas. Dapat dilihat di sampul buku teks bahasa Indonesia kelas 9 bahwa di situ judul buku berwarna putih, sedangkan yang latar dari hurufnya itu warna biru. Jadi kontras dan judul buku juga terlihat jelas. Lalu yang ketiga yaitu jenis huruf judul buku sesuai dengan peruntukan isi buku. Maksudnya, jika isi buku menggunakan jenis font Times New Roman, maka judul buku juga harus menggunakan Times New Roman agar sama. Lalu yang terakhir, buku teks tidak boleh menggunakan lebih dari 2 jenis huruf. Biasanya buku teks akan menggunakan jenis huruf Times New Roman dan juga Calibri karena enak dibaca dan jelas. Komponen desain buku selanjutnya yaitu ilustrasi sampul. Yang pertama, ilustrasi sampul menggambarkan dan merefleksikan isi materi buku ajar tersebut. Contohnya saja untuk mata pelajaran sejarah, maka sampul yang digunakan kebanyakan tentang fenomena bersejarah, peristiwa-peristiwa bersejarah, maupun tokoh-tokoh sejarah lainnya. Sehingga dengan hanya melihat sampul saja, kita dapat mengetahui, oh ternyata ini merupakan buku ajar sejarah, oh ternyata ini buku ajar matematika, dan lain sebagainya. Yang kedua, bentuk ilustrasi yang digunakan harus menarik dengan menampilkan objek yang konkret atau jelas dan tidak abstrak, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik maupun guru. Dan yang ketiga, ilustrasi gambar yang harus selaras dengan ukuran tulisan. Kita tidak boleh menggunakan tulisan yang terlalu besar dalam sampul buku ajar karena bisa menutupi gambar pada sampul buku ajar, ataupun sebaliknya, gambar yang terlalu besar sehingga menutupi tulisan buku ajar. Komponen berikutnya yaitu detail dan komposisi warna sampul. Ada 2 indikator. Indikator yang pertama yaitu indikator yang wajib dalam detail dan komposisi warna sampul, yaitu harus memiliki detail yang tajam dan jelas. Kemudian yang kedua, gambar sampul memiliki tata warna yang estetis. Sedangkan aspek desain isi buku memiliki komposisi letak isi buku antara lain, yang pertama konsisten antara bagian depan, isi atau pokok bahasan, dan bagian belakang termasuk judul bab yang setara. Kemudian yang kedua, bidang cetak dan margin harus proporsional dengan isi buku. Yang ketiga, margin antara 2 halaman yang berdampingan harus proporsional. Dan yang keempat, tata letak lengkap memiliki judul bab, subjudul, kemudian angka halaman, keterangan gambar, dan jangan lupa lagi sumbernya. Sumber ini merupakan suatu hal yang penting juga. Biasanya sumber berada di bawah halaman buku maupun di akhir halaman. Selanjutnya, ilustrasi isi buku. Yang pertama, keseluruhan ilustrasi serasi. Maksudnya, ilustrasi sudah sesuai dengan isi bacaan yang ada di dalam buku. Kemudian yang kedua, menarik dan kreatif. Hal ini agar buku tidak terkesan membosankan dan monoton. Kemudian yang ketiga, garis raster tegas dan jelas. Kemudian variasi isi buku. Variasi isi buku tidak lebih dari 2 jenis huruf dengan efek huruf yang tidak berlebihan. Kemudian yang terakhir, ukuran buku. Ukuran buku memiliki kesesuaian dengan standar ISO, International Organization for Standardization, yaitu ukuran A4 sama dengan 210 x 297 mm, ukuran A5 198 dikali 210 mm, dan ukuran B5 182 dikali 257 mm dengan toleransi 5 sampai dengan 20 mm.
Selanjutnya yaitu format penulisan buku ajar. Suatu proses penulisan buku ajar menurut pendapat Effendi bisa dilakukan secara mandiri berdasarkan ide, pengetahuan, gagasan, dan pengalaman yang dimilikinya. Penulis juga dapat menghimpun, mengkompilasi, menganalisa, dan menyatet tulisan dari berbagai sumber yang relevan dengan buku ajar yang akan disusun. Selain itu, penulis juga dapat mengemas ulang informasi dari buku-buku dan naskah publikasi yang telah ada sebelumnya. Yang selanjutnya adalah format penulisan buku ajar. Menurut Effendi, proses penulisan buku ajar dapat dilakukan secara mandiri, berdasarkan ide, gagasan, pengetahuan, dan pengalamannya sendiri. Penulis juga dapat menghimpun, mengkompilasi, menganalisis, dan menyortir tulisan dari berbagai sumber yang relevan dengan buku ajar yang akan disusun. Selain itu, penulis juga dapat mengemas ulang informasi dari buku-buku dan naskah publikasi yang lain yang telah ada sebelumnya. Akan tetapi, teknik penulisan buku ajar dengan cara kompilasi maupun kemas ulang harus memperhatikan kaidah dan etika akademik, yaitu menghindari plagiarisme atau tindakan menjiplak, mengambil pendapat, karangan, karya tulis, dan lain-lain dari orang lain dan menjadikannya hasil karya sendiri. Selain itu, bahan ajar yang akan ditulis menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12 dengan jarak spasi 1,5. Untuk bab, judul bab ditulis menggunakan huruf kapital dan font tetap Times New Roman namun dengan ukuran 14 kemudian di bold. Sedangkan ukuran kertasnya sendiri adalah kertas A4 dengan margin 3 cm dari sisi atas dan sisi kiri, kemudian 2,5 cm dari sisi bawah dan sisi kanan, serta mengikuti sistematika penulisan atau format buku ajar yang baik. Di antaranya yang pertama adalah maksimal ukuran kertas A4 adalah 21 cm x 29,7 cm. Sedangkan ukuran minimal menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah ukuran A5 yaitu 14,8 cm x 21 cm. Kemudian yang kedua adalah jumlah halaman minimalnya adalah 49 halaman. Kemudian yang ketiga, buku ajar yang baik harus ber-ISBN atau International Standard Book Number dengan menggunakan gaya bahasa semi-normal. Maksud dari penggunaan gaya bahasa semi-normal adalah buku ajar tidak terlalu formal karena buku ajar digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga gaya bahasa yang digunakan bisa menggunakan bahasa lisan seperti mengajar di kelas. Namun, tetap harus bisa dipahami pembaca dengan struktur kalimat SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian yang keempat, buku ajar yang baik juga perlu mencantumkan TIU, yaitu tujuan instruksional umum, dan TIK, tujuan instruksional khusus, dan kompetensi yang disusun sesuai dengan rencana pembelajaran. Kemudian yang kelima, tidak kalah pentingnya adalah menyertakan catatan kaki atau footnote, daftar pustaka, dan juga